أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-18 Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada almarhum istri tercinta sahabat saya, Bapak Ustadz Abdul Halim, Ibu Sri Marianti binti Mujari, yang berdasarkan informasi telah berpulang ke rahmatullah pada pukul 1 dini hari. Mudah-mudahan almarhumah menjadi pewaris surga Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Abdul Halim atas wasilah beliau. Melalui Pak Endang saya bisa bermuajahah, di mana pernah 10 tahun yang lalu saya pernah di sini. Dan sekarang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Jabar Rahmah Piladago Alam Asri 3 Tangerang Selatan. Salawat dan salam terlimpahkan, tersambung dan terhubung kepada penghubung kita, satu-satunya perantara, satu-satunya penghubung untuk sampai kepada Allah adalah Dia. Mudah-mudahan melalui kecintaan kita kepada beliau, kita insya Allah mendapat syafaatul uzma pada hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya coba mengangkat kematian dalam Al-Quran karena situasional dan kondisional pada hari ini, terkhusus kepergian istri tercinta dari Bapak Ustadz Abdul Halim. Kematian versi Al-Quran kadang berbeda dengan kematian versi kita selama ini. Kita selalu berkata, yang disebut kematian itu jasad berpisah dari ruhnya, ruh berpisah dari jasadnya. Kemudian dimakamkan, dikuburkan, itu yang disebut dengan kematian.
Tapi ternyata perspektif Al-Quran berbeda. Ada orang yang telah tiada tetapi hidup sepanjang masa. Sudah tidak asing lagi ketika kita mendengarkan ayat dalam surat Al-Baqarah, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Padahal ada telinganya, padahal ada mulutnya dan ada mata fisiknya, tapi di sisi Allah mati. Ternyata kematian dalam perspektif Al-Quran berbeda dengan kematian dalam perspektif manusia. Jangan lupakan ayat Al-Baqarah 154. Sampai-sampai kita dilarang untuk mengatakan orang yang mati di jalan Allah mati. Sesungguhnya dia hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Janganlah kamu mengatakan, wala taqul, jangan kamu berkata, orang yang wafat di jalan Allah mati, bal ahya, dia hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Ini perspektif Al-Quran. Tapi justru ada orang yang hidup di sisi Allah mati lantaran hatinya tidak menerima kebenaran. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Itu kan kematian. Justru ada orang yang telah tiada bisa menghidupkan orang yang hidup melalui ajarannya, melalui risalahnya, melalui perjuangannya. Tapi anehnya ada orang yang hidup justru mematikan orang yang hidup atas nama agama. Padahal Allah saja menghidupkan, Allah memberikan kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tahapan-tahapan, ada fase-fase ketika memasuki alam ukhrawi. Ada pintu masuknya. Segala sesuatu pasti ada pintu masuknya. Pintu masuk alam akhirat adalah sakaratul maut. Ayat ini sudah terbiasa di lidah kita, sudah viral pada pendengaran kita. Kullu nafsin
Za'iqatul maut. Perhatikan ayat itu. Yang perlu digarisbawahi adalah za'iqatul maut. Za'iqahnya. Ternyata kata Allah, setiap diri, setiap jiwa za'iqah, merasakan kematian. Yang tadinya koma, Allah sadarkan dulu untuk merasakan kematian. Sakaratul mautlah pintu masuk untuk masuk ke fase ukhrawi. Sakaratul maut ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Semua tergantung dari amalnya. Cuman kadang kita melihat surga dan tidak surganya dari fisiknya. Oh, matinya di PPIP, berarti mati dalam kedamaian, wafat dalam ketenangan. Ketika ada orang yang matinya mengenaskan, terlindas truk, tronton, ketabrak, ketembak, selalu berkata, ada kalimat yang keluar, ih matinya mengenaskan, berarti kena azab. Kita melihatnya secara fisik, surga dan tidak surganya, tolak ukurnya dari mengenaskan dan tidak mengenaskan kematian seseorang. Ketika matinya di ruangan yang sejuk, berarti mati dalam kedamaian atau kebahagiaan. Kalau ukuran surga dan tidak surganya kematian seseorang dilihat dari fisiknya, bagaimana dengan kematian para nabi dan rasul terdahulu? Jangan lupakan, Habil itu dibunuh oleh Qabil. Matinya mengenaskan itu. Habil itu orang yang bertakwa kepada Allah, dibunuh oleh Qabil. Jangan lupakan kisah Ashabul Ukhdud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ashabul ukhdud bukan ashabul kahfi. Itu ada dalam surat Al-Buruj, pemuda-pemuda parit yang dibakar hidup-hidup, matinya mengenaskan. Neraka? Kata Allah tidak. Mereka syuhud, mereka syuhada. Jangan lupakan Nabi Zakaria dibelah badannya, dan jangan lupakan Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Banyak nabi dan rasul yang dibunuh oleh para penguasa atau pembesar yang zalim karena merasa kehadiran para nabi dan rasul menjadi ancaman bagi dirinya. Jangan lupakan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an yang mendapat predikat di sisi Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dengan titel gelar RA. Dari 4 sahabat yang tidak dibunuh hanyalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar dibunuh lagi sholat, Pak. Yang ngebunuh siapa? Orang Islam sendiri yang rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya.
tapi Qur'annya hanya sampai di tenggorokan. Dia hafal Quran, dia hafal teks-teks agama, tapi ngebunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mendapat garansi surga dari Allah karena beliau selalu melindungi Rasulullah. Yang ngebunuh orang yang salat dan dia ikut salat. Sayyidina Utsman pun sama, Sayyidina Ali pun sama. Yang membunuh ahli Quran, ahli ibadah, ahli sujud. Sayyidina Ali pada malam yang ke-19 Ramadan, saat sholat subuh, ditebas kepalanya oleh siapa? Abdul Rahman bin Muljam. Sampai segitunya, Pak. Yang membunuh Qabil saudaranya sendiri, Habil. Makanya kata Nabi, musuhmu adalah saudaramu sendiri. Para sahabat Nabi wafat dalam keadaan mengenaskan. Neraka? Enggak. Justru mereka adalah para syuhada, dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu. Berapa banyak sahabat Nabi yang dibantai, yang ditarik dengan kuda, yang dibakar, yang disate, maaf punten, yang ditusuk dari duburnya demi mempertahankan agama. Mereka semua mati mengenaskan. Sampai ada yang jantungnya dimakan. Neraka? Enggak. Jadi ukurannya bukan mengenaskan dan tidak mengenaskan. Ukurannya bukan sejuk dan tidak sejuk. Tapi ukurannya adalah amal saleh saat hidupnya. Pada saat sakaratul maut ada yang sakit dan ada yang tidak sakit berdasarkan Al-Quran. Orang-orang yang selalu berbuat baik, yang selalu bermanfaat bagi umat manusia, orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah informasikan dalam Al-Quran surat An-Nahl, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka orang-orang yang wafatnya dalam keadaan tayyib. Malaikat itu mengucapkan salam, Pak Bu, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghuni surga dan bukan penghuni surga, diri kita sesungguhnya tahu. Bukan orang lain, tapi diri kitalah yang tahu apakah kita calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Diri kita sendiri yang tahu. Kalla idza balagatit taraki wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kata Allah dalam Al-Quran, ketika napas seseorang sudah sampai di tenggorokan, kan jalan Pak Bu, ditariknya dari ubun-ubun itu,
ada malaikat yang keras, ada malaikat yang lemah lembut. Wan nadhi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Ada malaikat yang keras dan ada malaikat yang lemah lembut. Ketika dia orang yang tayyib, orang yang baik, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat lemah lembutlah, malaikat rahmatlah yang mencabutnya seraya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ucapan salam, Pak Bu. Orang lain nggak ada yang tahu. Ketika Bapak Ibu sudah bisa melihat malaikat, maka siap-siap. Kalau masih bisa melihat kuntilanak, masih bisa melihat pocong, setan-setan produk Indonesia, itu mah belum seberapa. Tapi kalau sudah bisa melihat malaikat, berarti siap-siap. Ketika malaikat itu sudah mengucapkan salam dan kita menjawab salamnya, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Kata malaikat, masuklah kamu ke dalam surga Allah sebagai balasan dari apa yang telah kamu lakukan. Kita udah tahu. Pokoknya indikatornya ketika malaikat itu ngucapin salam. Jadi wal tafatis saqu bis wa dhanna annahu al-firaq, itu nafas berjalan, Pak Bu. Tariknya bertahap demi bertahap. Nanti betis bertaut dengan betis, pucat gitu, paha masih anget. Tarik lagi, paha pucat, perut masih anget. Dan itu kita sadar. Itulah saat-saat perpisahan. Pelan-pelan tuh Pak. Ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Kalau orang beriman tidak sakit dia. Malaikat rahmat yang mencabut penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Tapi berbeda ketika yang mencabut nyawa malaikat azab. Al-Anfal 50, Allah memberitahukan kepada kita, walau tara is yatawaffal ladzina kafarul malaikah yatribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, malaikat itu memukul mereka baik depan, belakang, atas, bawah. Dipukul Pak, tapi bukan dipukul secara fisik. Kalau dipukul secara fisik otomatis berdarah. Tapi ruhnya yang disiksa. Kalau dipukul oleh malaikat azab, yang dipukul fisiknya hancur kita Pak. Kita digebuk sama satpam aja, berantakan. Ternyata tidak, ruhnya yang Allah informasikan. Paling-paling imbas ke fisik, entah itu kejang-kejang, entah itu suaranya yang teriak-teriak, itu imbas. Kayak Bapak mimpi indah. Bapak pernah mimpi indah Pak?
Pernah mimpi indah, Pak? Ibu pernah mimpi buruk, Bu? Kata ibu-ibu, giliran ibu-ibu mimpi buruk. Coba deh, Pak, ketika Bapak mimpi indah, senyum. Padahal tuh bermain di alam roh itu. Saya pernah mimpi buruk, Pak, Bu, digorok. Digorok, Pak. Saya sih tidak tahu, cuman info dari istri, katanya tangan dan kaki saya itu seperti kejang-kejang dan suara saya itu meraung-raung. Untung dibangunin sama dia. Abi, Abi, Abi. Tek. Makasih ya, Ma. Kenapa? Mimpi buruk ya? Iya. Untung dibangunin, kalau enggak. Coba kalau mimpi indah, saya marah kalau dibangunin. Orang lagi senyum-senyum. Itu bermain alam roh, makanya alam ruh itu abadi. Ruh itu abadi, Pak. Persoalan batinnya itu abadi. Bahasa Tangerang itu ngebatin. Ibu sakit fisik, katakanlah jatuh dari sepeda, katakanlah kepentok, benjol dan lain sebagainya, itu mas seminggu 2 minggu juga hilang. Tapi ketika ibu digetoknya oleh suami KDRT, itu ngebatin, selamanya akan ingat. Orang kalau sudah sakit hatinya, itu ngebatin, Pak. Bahkan Bapak udah 20 tahun yang lalu nggak ketemu, kemudian ketemu, tidak disangka, tidak diduga, dia pernah Bapak dulu dizolimi, Bapak pernah dulu kesinggung, itu masih ingat tuh, Pak. Padahal sudah 20 tahun yang lalu. Dia yang dulu pernah ngusir saya, nyakiti, oh ingat. Makanya batin itu abadi. Bahasa Tangerang ngebatin. Ibu pernah dulu, katakanlah pada waktu remaja, ini bicara dulu, Bapak jangan cemburu, ini bicara dulu, kan falling in love pertamanya itu nggak bakalan pernah bisa terlupakan, kan Bu? Padahal sudah 30 tahun yang lalu ketemu, oh my first love. Ingat Bu, ingat itu. Bapak sih nggak tahu, kecuali ibu ngasih tahu. Begitulah seterusnya, Pak, Bu. Makanya pintu masuk sakaratul maut adalah, maaf, pintu masuk alam akhirat adalah sakaratul maut. Ada yang sakit dan ada yang tidak sakit. Info dari Allah bahwa kamu calon penghuni neraka dan surganya. Diri kitalah yang tahu, Pak, Bu. Kalau kita paling sebatas mendoakan, sebatas mudah-mudahan, tapi yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Kemudian masuklah ke alam barzakh.
Paradigma kita Pak Bu dari kecil sampai sekarang, azab kubur itu ada di dalam tanah. Itu dari kecil tuh. Azab kubur itu ada di dalam tanah. Padahal Quran enggak menginformasikan azab kubur ada di dalam tanah. Kalau azab kubur ada di dalam tanah, nanti orang pada pesan, saya jangan dikubur di dalam tanah, taruh aja di gunung-gunung yang tinggi seperti di Tanah Toraja. Nanti orang pada pesan, saya jangan dimasukin ke dalam tanah ya. Kenapa? Nanti kena azab kubur. Maunya dibakar aja dan abunya dibuang ke laut, saya aman. Kalau azab kubur ada di dalam tanah, enakan Fir'aun Pak, karena dia enggak dimasukkan ke dalam tanah, dia awet di piramid. Kalau azab kubur ada di dalam tanah, enakan Paulus Yohanes pertama, kedua, ketiga, karena dia di kaca. Padahal mah kagak ngaruh, karena azab kubur bukan di dalam tanah, azab kubur ada di alam barzakh. Tanah hanya mengembalikan fisik kita Pak Bu, sebab ketika kita sudah mati, maaf, kita sudah jadi bangke, bahasa binatangnya, sedangkan bahasa fikihnya kita sudah jadi jenazah. Makanya segera, karena nanti kalau ditunda-tunda, diundur-undur, bau Pak. Surat At-Takasur, informasi itu azab kubur, walaupun secara tekstual tidak ada kata azab kubur, tapi konteksnya azab kubur. Kita kan bermain teks, hanya sebatas muhkamat, padahal mutasyabihat dari surat At-Takasur adalah azab kubur konteksnya. Alhaakumut takasur, bermegah-megah, berlomba-lomba saling banyak. Alhaakumut takasur, takasur tuh banyak, berbanyak-banyak, melalaikanmu. Hatta, tulisannya apa Pak? Oh, cuma ngetes doang. Hatta zurtumul maqabir, zurtum zara yazuru, ziarah al maqabir, ke alam kubur. Jadi alam kubur itu Pak tempat ziarah kita, bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Kita kan sering tuh baca koran kan, atau sering mendengar. Baca koran kan tuh dulu kalau di Kompas suka ada tuh Pak, wafat dalam damai, rest in peace, tempat peristirahatan yang terakhir. Padahal alam kubur itu, alam barzakh itu bukan tempat peristirahatan terakhir, tetapi itu tempat ziarah kita, tempat transit kita. Bapak Ibu kalau ziarah kan transit kan, nanti jalan lagi kan. Zurtum, tempat ziarah, al-maqabir, kalla saufata lamun, summa kalla saufata lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal, ini dia nih, latarawunnal jahim.
Tadi orang nggak percaya tentang azab kubur, sebatas taklamun, sebatas pengetahuan. Ternyata kata Allah, ketika masuk ke alam kubur, latarawunnal jahim, yang tadinya taklamun jadi ainal yakin. Kenapa latarawunnal jahim? Karena melihat neraka. Mereka melihat di alam kubur itu neraka. Ini yang dimaksud dengan azab kubur. Walaupun kata azab kuburnya tidak secara tekstual di situ, tapi konteksnya adalah azab kubur. Kadang-kadang kita kalau melihatnya secara, kalau dalam Al-Quran tuh Pak, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Muhkamat itu tekstual, mutasyabihat itu kontekstual. Muhkamat itu yang tersurat, sedangkan mutasyabihat yang tersirat di balik itu. Muhkamat itu yang terlihat, sedangkan mutasyabihat tidak terlihat karena butuh penelitian. Contoh, ada tamu datang ke rumah bapak ibu, assalamualaikum, itu dari intonasi udah kebaca tuh, beda Pak. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi ketika assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk Pak. Kata bapak, ada yang bisa saya bantu? Terus jawaban tetangga, pertama saya mau silaturahmi Pak. Itu muhkamat tuh, kita lihat ujungnya nanti ya. Pertama saya mau silaturahmi Pak. Iya, makasih Pak. Yang kedua, saya mau pinjam duit Pak. Itu mutasyabihat, maksud yang terkandung, dia tidak terlihat. Sama kan, apalagi nih menjelang tahun politik 2024, itu momen-momen agama dipakai itu Pak. Selamat Hari Raya Idul Fitri, bentar lagi ramai itu spanduk. Itu Muhammad tuh Pak, tekstualnya itu. Tapi maksudnya Bapak Ibu sudah tahu, cuman ngumpatnya selamat, fotonya dipajang, itu ada maksudnya dia. Walaupun cuma selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, tapi spanduknya gede. Itu kita udah bisa kebaca. Mutasyabihatnya, maksudnya udah kebaca. Itu mutasyabihat. Butuh penelitian, butuh observasi. Ketika Bapak Ibu duduk di pinggir lautan, itu akan berkata Pak, secara kasat mata, laut sejuk ya, laut sepoi-sepoi ya, laut itu damai ya. Iya, coba masuk ke dalam. Itulah kehidupan laut. Kalau cuma ngelihat di permukaan, muhkamat itu permukaan, mutasyabihat itu kandungan. Kalau cuma melihat permukaan, damai sekali, sejuk ya. Ternyata kehidupan laut ketika Bapak Ibu masuk, subhanallah, masya Allah, bengong kita akan tercengang, ya Allah, beragam ikan, beragam habitat. Ketika Bapak Ibu duduk di pinggir pekuburan, pemakaman, sunyi,
sepoi-sepoi, lalu berkata, ih kuburan enak ya, damai, coba masuk. Dia akan tahu kehidupan yang sebenarnya. Muhkamat mutasyabihat itu kehidupan yang sebenarnya. Cuman kadang kita beragama baru sebatas teks, belum sampai konteks. Padahal dua-duanya itu harus seimbang. Sudah jam 6. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya ingin menyampaikan judul yang lain, tapi karena saya kaget. Pas tadi pintu masuk, saya tidak tahu kalau itu istri dari sahabat saya. Saya nggak tahu, Pak. Ya Allah, ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat apa nih? Ya wailana man ba'athana min marqadina. Surat, dari situ saja sudah ketahuan calon penghuni neraka dan calon penghuni surganya sudah ketahuan. Kalau orang kafir ketika bangun dari kubur, dia akan berkata, ya wailana, celaka kami, celaka kami. Kalimat yang keluar celaka, celaka, celaka. Kenapa dia kok mengucapkan kalimat celaka? Karena pada saat di alam barzah ketika ditidurkan oleh Allah, Allah perlihatkan neraka alias azab kubur. Masih diperlihatkan. Fisik boleh di tanah Toraja, fisik boleh ada di piramida, fisik boleh jadi abu di tengah lautan. Ruh masuk ke alam barzah, di sanalah disiksa. Allah perlihatkan neraka. Tapi kalau orang yang beriman, Allah perlihatkan surga. Makanya ketika orang kafir tatkala bangun, wailana ya wailana, celaka kami, mamba asana mimmarqadina, siapa yang ngebangunin kami dari tidur kami. Jadi ketika di alam barzah semuanya ditidurkan, tapi ada yang tidurnya nyenyak, ada yang tidurnya tidak nyenyak. Seperti Bapak Ibu ketika mimpi. Jadi ketika masuk di alam barzah semua ditidurkan Pak Bu, semua ditidurkan oleh Allah. Makanya ketika ada orang bertanya bagaimana keadaan orang mati di dalam kubur, maka jawablah seperti orang tidur. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Mati itu, maaf, tidur itu wafat kecil, sedangkan mati itu wafat besar. Jadi orang mati itu seperti orang tidur. Bedanya kalau orang tidur ruhnya Allah kembalikan, sedangkan orang mati ruhnya tidak Allah kembalikan. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah menggenggam ruh ketika matinya, tapi Allah kembalikan. Itu berarti kita sedang tidur, tapi ketika ruh itu tidak dikembalikan, itulah kematian. Az-Zumar, surat Az-Zumar. Makanya tidur itu wafat kecil karena nggak tahu apa-apa, nggak bisa menghitung, nggak bisa menganalisa, nggak bisa membedakan.
Ketika ruh kembali baru kita sadar, jam 4. Tapi pada saat tidur kita nggak bisa mengenal siapa-siapa, nggak tahu apa-apa. Bu, saya mau tanya Bu. Ibu kalau dicubit sakit gak Bu? Oh tergantung ya. Iya benar tergantung. Dicubit tuh, kalimat yang keluar, aduh. Tapi ketika ruh sudah berpisah dari jasadnya, dicubit, sakit gak? Ruhnya udah keluar, alias meninggal. Dicubit, teriak gak dia? Tidak. Makanya sesungguhnya yang sakit itu bukan fisiknya Pak Bu. Kalau bicara hakikat, yang sakit itu rohnya. Tapi kebanyakan manusia justru mempercantik fisiknya ketimbang rohnya. Padahal fisik akan menjadi tulang belulang. Jadi kata Allah, orang yang ada di dalam kubur seperti orang yang tidur. Dia enggak tahu di dunia ini sudah ratusan tahun, ribuan tahun, tapi ketika bangun dari tidur, ketika bangun di padang mahsyar, di akhirat, dia seperti bangun dari tidur. Bapak Ibu tahu kisah Ashabul Kahfi? Menurut mereka Pak, tidur cuman setengah hari. Kam labistum, berapa lama kamu? Kata mereka, yaum au ba'dal yaum, paling lama setengah hari, satu hari. Tidak, kau tidur selama 300 tahun. Makanya beda hitungan orang tidur sama hitungan orang yang tidak tidur, beda. Waktu tidur dengan waktu terjaga beda. Ini orang-orang yang telah kembali ke rahmatullah. Kita nanti juga akan kembali ke rahmatullah ketika bangun seperti kita bangun dari tidur. Padahal hitungan dunia sudah 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, jutaan tahun. Tapi ketika bangun dari alam kubur seperti kita bangun dari tidur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebatas perdana dulu deh ya. Insya Allah bisa kita sambung lagi Bapak Ibu. Sudah masuk waktu syuruk? Ya, karena sudah masuk waktu syuruk, saya mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah bila umur panjang, sehat walafiat bisa ketemu lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.